Selesai saya ceramah di masjid, datang 3 orang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak, saya pengusaha Pak Ustaz. Terus, sekarang udah berhenti Pak Ustaz. Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang, udah pensiun Pak Ustaz. Bapak, saya dulu tentara Pak Ustaz. Sekarang, udah pensiun. Saya bilang, udahlah istighfar aja lah Pak Ustaz. Selagi masih ada kekuasaan, seragam masih ada, pistol besi masih ada, pakai. Kalau baju seragam sudah ditarik negara, pistol besi sudah tak ada, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Mudahlah Pak. Banyak-banyak. Saya hari ini terus terang bangga sekali hari ini bersama dengan bapak-bapak. Kami yang tak berseragam ini Pak, kami yang ustadz-ustadz ini, melihat bapak-bapak hari ini terus terang dari lubuk hati yang paling dalam. Demi Allah, saya bangga sekali dengan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun ke-4-nya mereka baca kitab metode manhaji, tahun ke-5 prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang belajar hijrah, namun kita punya masa lalu pernah buat zolim aniaya, mengambil hak orang. Sementara kita sudah tidak tahu keberadaan orang yang kita zolimi, yang udah kita aniaya, mungkin sudah mati meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan manusia? Kalau terkait dengan hutang, kita datangi ahli warisnya. Dulu kita pernah menempeleng orang, kita minta ampun sama Allah. Kalau kita pernah meminjam duit dia, pakai duit dia, minta. Pak Ustadz, saya dulu pernah memakai duit orang Pak Ustadz. Di mana? Di Dumai. Cari ke Dumai. Tempat saya makan nggak bayar itu sudah jadi ruko Pak Ustadz. Bapak makan apa di situ? Makan bakwan Pak Ustadz. Nggak bayar, iya. Berapa kali? Tiap hari lah selama SMP Pak Ustadz. Makan bakwan.
Tiap hari saya makan bakwan nggak bayar. Masa tiap hari? Nggak ada yang yang libur. Ada Pak Ustadz, yang tanggal merah aja. Bapak hitung menurut harga bakwan tahun itu. Tahun berapa Bapak SMP di situ? Tahun 80 Pak Ustadz. Berapa harga bakwan tahun 80? Lalu kemudian dihitung dengan harga emas. Bayarkan sekarang. Cari. Kalau orangnya tak ada Pak Ustadz, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Basnas, masjid, pesantren, surau, langgar, musola, fakir miskin, anak yatim, du'afa. Serahkan. Begitu cara membayarnya. Adapun hutang menempeleng, menyakiti, menendang, memukul, kata-kata kasar, minta ampun sama Allah, kirimkan Al-Fatihah kepada dia. Saya tahu namanya tapi nama bapaknya tak tahu. Bin Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Abdillah. Asal jangan bin Abdul Somad. Begitu cara minta ampun kepada Allah. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Gitu caranya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat di masjid, musola di perkantoran, yang hari kerja jamaahnya cukup 40. Tapi apabila hari libur jamaahnya kurang 40. Karena jamaahnya tidak berdomisili di sekitaran masjid atau musola. Yang syarat 40 itu hanya mazhab Syafi'i. Dan syarat 40 itu adalah waktu sholat Jumat itu. Adapun sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur besok-besok tidak mesti 40. Jadi asal sudah di situ 40 cukup, maka sahlah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i. Mazhab ada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Bagaimana di dunia? Tentu kita ingin bersama dengan pasangan sampai ke surga. Of course. Bagaimana caranya supaya suami semangat sholat berjamaah di masjid? Mudah aja. Kalau saya yang mengajak sholat di masjid, orang nggak mau. Tapi kalau komandan yang nyuruh sholat di masjid, siap. Itulah gunanya kekuasaan itu dipegang orang. Kalau saya lah yang azan, hayya 'alas shalah. Orang berapa lah yang sholat? Tapi kalau komandan, hayya 'alas shalah, siap. Hadir semua. Nabi itu selesai sholat. Nabi kalau selesai sholat, mohon maaf ya Pak, saya membelakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah, meriksa satu persatu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Inilah yang belum pernah saya praktekkan selama jadi ustaz. Saya setiap jadi imam sholat, setiap selesai sholat, saya ngadap ke samping. Kenapa ngadap ke samping? Karena saya nggak berani nanya jamaah. Kalau saya nanya jamaah, mana sebulan? Mana sebulan? Ya mana? Dia nggak datang, emang masalah buat lo. Tapi kalau komandan yang nanya, mana Kasrem? Mana Dandim? Mana Danyon? Mana Babin Kamtipmas? Mana Babinsa? Siap! Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Mumpung seragam masih ada, pistol masih besi, pakai. Kenapa Ustaz siang ini semangat sekali? Ya karena di depan orang-orang yang aktif. Kalau di tempat pensiun, nggak kayak gini cara saya ceramah. Kalau di tempat di masjid, saya ceramah slow aja. Marilah kita banyak ingat-ingat mati. Ini semangat, ini kan aktif. Selesai saya ceramah di masjid, datang 3 orang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak, saya pengusaha Pak Ustaz. Terus, sekarang udah berhenti Pak Ustaz. Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang,
udah pensiun Pak Ustaz. Bapak, saya dulu tentara Pak Ustaz. Sekarang udah pensiun. Saya bilang, udahlah istighfar aja lah Pak Ustaz. Selagi masih ada kekuasaan, seragam masih ada, pistol besi masih ada, pakai. Kalau baju seragam sudah ditarik negara, pistol besi sudah tak ada, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Udahlah Pak. Banyak-banyak. Saya hari ini terus terang bangga sekali hari ini bersama dengan bapak-bapak. Kami yang tak berseragam ini Pak, kami yang ustadz-ustadz ini, melihat bapak-bapak hari ini terus terang dari lubuk hati yang paling dalam. Demi Allah, saya bangga sekali dengan bapak-bapak. Tapi di balik bapak-bapak yang soleh, yang baik dan amanah, itu juga tergantung Kalau istrinya Fir'aun, kalau istrinya mak lampir, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, entah kenapa ya, entah kenapa, ini bukan saya yang ngomong. Kenapa hantu itu kebanyakan perempuan? Mak lampir, suster ngesot, nyiblorong, sundil bolong, nenek sihir. Perempuan semua. Tolong ibu laporkan ke Komnas Perempuan. Ini kenapa hantu ini lebih banyak perempuan? Selalu cobalah tengok, tulis di situ hantu, pasti perempuan kuntilanak. Suami, Ustadz Somad, saya ini tentara Ustadz, sering tugas kemana-mana. Istri saya selalu nelpon, abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji gimana? Kunci motor mana? Gaji tunjangan kemana? SPPD kemana? Itu bukan istri Pak, itu security. Istri yang bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci motor mana? SPPD mana? Gaji di mana? Sebenarnya ibu ingin menyelamatkan bapak dari pelakor. Betul Bu? Mereka bukan istri Pak. Mereka adalah bidadari yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu tetap menjaga anak di Jakarta? Itu berarti dia percaya dengan bapak, bahwa bapak amanah di Riau. Itu makanya berani dia. Nah, jadi kalau ada orang pulang dari sini, jangan lagi panggil dia istri, panggillah dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku. Kau adalah bidadari surga. Ibu setuju? Setuju mereka? Pak Ustadz Somad, tolong sebutkan urutan hierarki jabatan di TNI Pak Ustadz. Babinsa. Habis itu dan Ramil, habis itu Dandim, habis itu dan Rem, habis itu Pangdam, habis itu Panglima. Ada yang lebih tinggi lagi, apa? Istrinya. Saya pernah di satu daerah foto sama bapak-bapak tentara. Foto Pak Ustadz, foto. Untuk apa Pak? Mau kirim ke istri Pak Ustadz. Terus saya mau bilang, saya sama Ustadz nih aman insya Allah. Laki-laki kalau istrinya baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Maka ibu berusahalah menjadi perempuan yang baik, yang amanah. Insya Allah suami ibu pun menjadi baik-baik semua insya Allah. Ibu nanti kalau masuk surga, mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu jangan tersinggung ya, jangan sakit hati. Saya di beberapa tempat saya tanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas giliran bapak ditanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Karena memang laki-laki itu jarang yang mau mengungkapkan isi hatinya. Menurut survei
Survei mengatakan hanya 90% laki-laki di Indonesia yang menyatakan cintanya kepada istrinya. Kalau ada suami ibu yang nggak pernah ngomong I love you, berarti dia termasuk 90% yang nggak pernah mengungkapkan cinta ke istri. Karena ternyata suami di Indonesia ini lebih banyak mengungkapkan cinta ke istri orang lain. Kecuali yang di Korem 01 Irabi. Mereka ini orang-orang yang takut kepada Allah. Ustaz Somad, ya, saya ini sholat karena ditanya-tanya istri. Saya bangun subuh karena dibangunkan istri. Saya ini ikut pengajian karena sering nonton ceramah Ustaz Somad, istri saya nyuruh. Apa hukumnya suami yang takut istri, Pak Ustaz? Suami yang takut sama istri, itu nanti di akhirat, dia tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang satu lagi, ini enggak usah kita azab, udah azab kali di dunia. Saya terus terang, baru inilah saya ceramah rasanya enggak mau berhenti-berhenti. Luar biasa. Sudah saya doakan juga, tapi sepertinya belum Allah ijabah Pak Ustadz. Ibu jangan pernah bosan. Saya pernah ketemu dengan preman, menjemput saya, menyediakan rumah dan mobil di satu daerah. Saya ini tobatnya Pak Ustadz, bukan karena ceramah Ustadz, tapi karena istri saya. Apa kata suami, apa kata istri Bapak? Dia cuma ngomong 5 kalimat, 5 kata. Kalau nanti abang mati gimana? Terngiang-ngiang saya tengah malam Pak Ustadz. Kalau nanti abang mati gimana? Ibu yang belum nyoba pulang nih tolong pakai. Kalau nanti abang mati gimana? Ternyata kalau cakap itu dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau cuma dari mulut, cuman sampai di mulut, namanya MLM, multi level marketing. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Ini kalau saya teruskan tausiah ini, tak sholat Jumat kami hari ini. Mari kita doakan bersama, semoga Bapak Kasrem secara khusus dan semua jamaah kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Bapak-bapak jenderal, bapak-bapak pimpinan diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian di Korem 031 Wirabima ini ya Allah. Wafiq ulata umurina, Bapak Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran, berikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin. Ibu-ibu yang mendampingi para bapak-bapak kami, berikan kekuatan kebaikan, menjadi istri yang menenangkan, menyejukkan pandangan. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti ketika dunia kiamat membawa iman. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ya Syafi, Engkau yang maha menyembuhkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang Engkau uji dengan penyakit ya Allah. Warham mautana, para pejuang-pejuang kami, para TNI yang gugur untuk memperjuangkan negeri, para syuhada kami yang mati syahid, balaslah kebaikan mereka. Jadikan amal kebaikan kami mengalir kepada mereka, karena kami hari ini bisa bertablik akbar karena jasa-jasa mereka ya Allah.
Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Indonesia negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di hari baik, bulan Syawal, tepat pada 11 Syawal ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami sampaikan kepada Al-Ustadz berkenan agar tetap berada di tempat, karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan cindramata. Untuk itu kami mengundang Komandan Korem berkenan tampil ke depan guna untuk menyerahkan cindramata.